Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang ditanam? Salah Bang Abeng ya? Lanjut, apa-apa, lanjut. Apa yang tumbuh adalah apa yang ditanam. Mantap. Yang ditanam itu harus kebaikan. Artinya apa, Bang Seno? Jumpa kembali kita di episode yang ke-6 bersama kami podcast Jejak Pemberdayaan. Mantap. Kembali saya Budi Hartono. Saya Abeng. Kita akan berbincang sedikit tentang seluk dunia pemberdayaan Bang Abeng ya. Ngalur ngidul, bicara yang santai, tapi tetap berbobot Bang Abeng. Ringan, tapi kita tetap membahas tentang dunia pemberdayaan. Betul Bang Seno. Di podcast ini kita tidak sedang cari sensasi Bang Seno, tapi kita mencoba memberikan solusi nih. Solusi. Walaupun sebenarnya hanya penggadaian yang memberikan masalah ya, tanpa masalah. Nah, kita bicara tentang pengawasan dan pengendalian sekarang. Betul. Ini adalah topik yang sangat dalam nih Bang Seno, karena terkait dengan kontrol sosial di desa. Selama ini kan kita bicara tentang lebih banyak pelaku Bang Wis, episode 5 kemarin bagaimana desa. Nah, mudah-mudahan harapan kita kalau terada pengendalian dan pengawasan yang baik dari masyarakat, tentu program harusnya lebih baik lagi ke depan. Cuman kan problemnya gini Bang Seno kan, kenapa harus kita diskusikan hal ini? Karena kadang-kadang banyak orang yang kita sebut saja agak kurang mau gitu ya kalau untuk melakukan kontrol di desanya, karena nanti dianggap cari-cari salah atau seperti apa gitu Bang Seno. Ya, memang banyak kesan negatif memang Bang Abeng tentang pengawasan. Karena ini kalau masyarakat banyak bertanya malah risih pelaku itu Bang Abeng. Nah, tapi mudah-mudahan kita dalam episode ini kita akan bahas tuntas dengan narasumber kita yang tentunya pakar dalam bidang ini ya Bang Abeng ya. Ya, makanya kita tema kita kali ini Bang Seno, kita bahas tentang kontrol bukan cari salah. Nah, bagaimana menjaga desa tetap di jalurnya. Dan untuk itu kita akan mengundang nih Bang Seno. Siapa nih? Nah, ini sudah tidak asing lagi nih Bang Seno. Kalau saya bilang tokoh ini adalah tokoh yang sudah malang melintang nih di dunia pemberdayaan, khususnya di penanganan masalah Bang. Ya. Ini kalau abang ini mau pergi kunjungan ke kecamatan atau ke desa Bang, itu pelaku-pelakunya akan panas dingin. Karena khawatir melakukan salah nih Bang. Nah, apa benar seperti itu Bang? Telah hadir di studio kita, ini adalah Bang Adrianto, sarjana hukum. Tos Manto. Iya. Selamat sore Bang Seno. Ya, selamat sore Bang Anto. Ya, kata Bang Abeng tadi, Bang Anto ini udah berumur lagi. Iya. Orang Melayu. Tapi mungkin sebelum kita mulai bincang kita, Bang Anto bisa sekilas mengenalkan aktivitas Bang Anto dan dengan budaya. Ya, makasih Bang Seno, Bang Abeng. Saya Anto, selama ini berkecimpung di dunia pemberdayaan sejak tahun 2006. Terima kasih Bang Anto atas sekilas pengenalnya. Tidak lupa sekali lagi kami ingatkan pada kawan-kawan yang mengikuti podcast kita Bang Abeng untuk selalu share, like, and subscribe Pastinya untuk podcast kita, karena hanya itu akan membuat podcast ini semakin berkembang di kedepan harinya Bang Abeng. Ya, betul. Kita langsung saja mungkin nih Bang Abeng ya. Boleh. Lagi hangat nih Bang, masalah ini Bang. Betul, dari tadi kita mau makan yang hangat. Nah, itu dia. Ya. Ini kita coba bicara tentang kritik ya Bang Anto. Dari beberapa pengalaman yang kita amati di lapangan, jarang sekali atau sedikit sekali katanya. Padahal sebenarnya program sangat berharap adanya kritikan dan masukan. Tapi yang namanya kritikan, bahkan ada namanya kotak pengaduan itu Bang Abeng ya, yang dalam satu program misalnya Bang Anto, mungkin Bang Anto juga tahu, itu bahkan sampai harus disuruh untuk disusun katanya. Karena kalau tidak ada pengaduan pasti tidak mungkin. Nah, kira-kira menurut Bang Anto nih, kritikan itu seperti apa sih, mengapa enggan untuk dilakukan oleh terutama pelaku? Iya. Gini Bang Seno, Bang Abeng, artinya dalam konteks ini kita bisa lihat dari beberapa indikator ya. Artinya kita mungkin akan kritik sesuatu soalan, kita harus tahu dulu nih. Ingin mengkritik tentang persoalan desa, tapi kita harus tahu tentang persoalan desanya. Orang-orang di masyarakat di desa itu sebenarnya harus paham dulu kondisinya. Kita harus protes, kita harus paham kondisinya. Masalah tentang pasaran kegiatan infrastruktur, masalah laporan keuangan, mereka harus paham bagaimana mereka akan mengatakan A, tapi mereka tidak paham dengan A gitu. Jadi mereka harus paham nih Bang ya. Ya, harus paham. Nah, misalnya ya, saya ambil contoh, itu dalam satu pekerjaan nih Bang Seno ya, Bang Anto ya, katakanlah ngaduk semen gitu. Tiba-tiba ada yang datang nih kan, tapi datang senyum-senyum, tapi matanya dilalatan gitu kan, di kiri kanan nih, sambil kemudian mencatat kan, nanya siapa yang belum datang nih gitu, siapa yang belum tidak pakai sarung tangan nih gitu. Itu gelas kopi siapa tuh belum dicuci, sampai ke situ kan. Nah, jadi bikin risih gitu ya. Jadi
padahal ini sebenarnya kan pengawasan ya, tapi idealnya bukan untuk mengezoom mencari kesalahan kan, tapi justru itu apa kita sebut saja membantu biar pekerjaannya sesuai spek kan gitu kan, Iya. dan pengawasan. Nah ini yang terjadi, apa yang menjadi perbedaan sebenarnya mengawasi atau mencari-cari kesalahan nih Bang Anto ya, dan bagaimana biar pengawasan ini bisa nanti menjadi momen belajar bersama gitu, ketimbang nanti ngomongnya di belakang gitu. Mana nih Bang Iya, Anto? gini, pengawasan artinya kan kita harus juga memastikan proses itu berjalan sesuai teknis dan mekanismenya gitu kan. Itu pengawasan artinya sesuai dengan alur dan kemudian secara partisipatif kita ikut terlibat. Nah, yang menjadi kendala itu terkait dengan tadi itu yang poin kedua, Bang. Artinya ini soal apa ya? Soal seperti menghakimi yang Bang Arti sampaikan tadi, soal menghakimi. Di mana kita tidak mengetahui prosesnya, tetapi datang ingin melabrak, artinya ini tidak sesuai spek, tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan segalanya. Artinya dari sisi komunikasi juga itu juga bagian bagaimana orang itu akan menjadi risih jadinya terhadap masalah komunikasi ya Bang. Komunikasi itu juga menjadi problem. Mencari kesalahan. Ya, itu tadi. Itu mencari kesalahan, artinya itu juga menjadi sebuah problem yang sangat besar. Nah, itu poin-poin yang pembeda. Poin lainnya adalah misalnya contoh kecil perseteruan antara satu pihak dengan pihak lain gitu kan, artinya kalau bukan mencari kesalahan tetapi yang dikerjakan itu persoalan infrastruktur, tapi yang dibicarakan selain infrastruktur tapi persoalan pribadinya juga akan dipikirkan. Ini jadi problem. Jadi artinya bagaimana soal mengawasi secara efektif itu bisa berjalan. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengkritisi yang benar, tentunya pertama harus ada jalurnya yang memang harus ditaati ya. Nah, sejauh ini menurut Bang Anto, sejauh mana sudah ruang publik yang dibuka oleh suatu program pada masyarakat untuk menjadi pelapor, mengoreksi, tapi bukan mencari kesalahan. Apa sudah ada filternya misalnya, tapi dibuka sebuah pengadilan, tapi ternyata tidak ada filter misalnya, dan arti kata tidak ada laporan diterima, tapi tidak ada hak bela misalnya. Problem ini sebenarnya kalau kondisi real di kita, di kehidupan kita bisa ngelihat. Mungkin di media sosial, di berita, gitu. Kalau ada proses kejadian, ada proses peristiwa, kita melapor. Tidak akan ditanggapi. Bagaimana kondisi perasaannya? Jenuh kan? Cuma jadi kita akan melapor kan? Di rumah. Nah, itu suatu kondisi yang berakibat jadi sebenarnya baik itu program pemberdayaan pemerintah sendiri, itu ruang-ruang publik untuk melaporkan itu sebenarnya ada ya? Ada sampai ke tingkat nasional itu macam spam lapor dan segalanya di bawah pemberdayaan itu pasti itu akan dimunculkan. Nah, namun persoalan soal reaktif tidaknya untuk merespon. Masa kita pelapor tanggal 1 responnya itu pun baru dibalas misalnya dengan SMS pengaduan atau dengan surat itu 1 bulan kemudian. Nah, jadi menimbulkan kejenuhan. Pertama aja saya lapor, lama ditanggapi, tidak direspon cepat. Yang diinginkan oleh masyarakat kan adalah bagaimana responnya. Mengapa itu jalan itu tidak dipersingkat saja Bang Anto misalnya? Katakanlah misalnya sebuah program karena membangun tadi lewat beton Bang Anto. Ketika masyarakat baru sedang kerja, kemudian dia dengan tanda kutip ketidaktahuan ya, dia mengatakan bahwa ini salah nih ngerjakan betonnya nih kan. Mengapa harus misalnya itu langsung pada kotak pengaduan yang ada misalnya? Mengapa tidak direspon misalnya, oke, kita musyawarah, kita sampaikan bahwa beton kita begini, sehingga yang mengadu pun akhirnya lebih paham dan dia pun terselesaikan misalnya. Apakah memang harus diselesaikan dengan kotak pengaduan atau bisa lewat kebijakan lokal lah? Ya, kalau saya lebih ringkas lagi, harusnya pendamping, pengawas di lapangan harus bisa menjelaskan langsung. Ya. Daripada kita harus musyawarah, kotak pengaduan dan segalanya, itu akan lebih panjang prosesnya. Tapi bagaimana pendamping di lapangan, pengawas di lapangan bisa menjelaskan kenapa konstruksinya begini, kenapa aturannya begini, itu harus bisa jelaskan. Soal resiko diterima atau tidak, nanti silakan mereka. Kalau mereka ketidakpuasan mereka itu bisa salurkan dengan musyawarah. Lebih tingkat lagi, mereka mengadu
ke jalur yang memang Ya, sudah artinya disediakan. pelaksana pun jangan juga misalnya ya dengan alasan tadi ada kotak palu Iya, silakan mengadukan. Nah, artinya kan sebenarnya dia bisa dia bisa menjelaskan yang ukurannya bisa waktu jalan 1 jam, tapi kok bisa dibuat dengan 1 minggu? Nah, itu kan repot jadi. Nah ini kan kaitannya sepertinya begini ya, kenapa munculnya pengaduan itu kan lebih banyak karena tidak, ya kita anggap saja tidak ada pengawasan atau kurangnya pengawasan kan, sehingga timbul masalah, lalu timbul pengaduan kan. Nah, bisa saja tidak muncul pengaduan kalau pengawasannya sudah benar kan. Ya. Nah ini kaitannya seperti ini ya, mungkin kita bisa ambil kita lihat ya, kalau kita lihat kondisi sekarang kan, kita sering melihat anak-anak muda tuh Mas Eno ya, Bang Anto ya, kalau bikin konten di pinggir sawah gitu kan, itu mampu mereka bikin viral ya kontennya ini kan. Tapi mereka lupa juga nih anak muda ini kan, di belakang rumahnya misalnya ada irigasi yang mangkrak tapi tidak dibikin konten gitu ya. Nah ini juga kaitannya dengan apa, dengan apakah selama ini untuk peran pemuda tadi ya, padahal kalau dia diberikan ruang ya untuk pengawasan melalui digital tadi kan, bikin konten pengawasan, ini mungkin bisa menjadi sebuah, kita sebut saja watchdog digital gitu ya, pengawasan secara digital ya. Jadi bisa lebih tajam, bisa lebih santuy, dan bisa lebih viral gitu. Apakah selama ini pemuda sudah cukup dilibatkan ya dengan segala kemampuannya kan? Kenapa tidak pekerjaan-pekerjaan itu dibikin viral dalam satu model, misalnya TikTok pengawasan misalnya kan? Nah, ini kemudian apakah selama ini juga mungkin mereka masih dianggap anak bawang gitu. Belum saatnya lah untuk dilibatkan Ya, kira gimana tuh? artinya menarik memang. Artinya saya pikir tidak hanya teman-teman pemuda, gitu. Artinya kelompok rentan inklusi lainnya juga bagian bagaimana mereka dikesampingkan dalam proses-proses program atau pengelolaan yang ada di desa misalnya. Itu sangat dikesampingkan. Kenapa? Karena menganggap, yang Bang Abing juga sampaikan, karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang memang belum mumpuni, belum mampu. Padahal kalau kita lihat peran mereka sangat besar. Nah, ada satu hal lagi yang tidak bisa kita pungkiri, soal ketakutan. Beberapa waktu yang kemarin kita bisa sempat lihat di wilayah Sumatera atau wilayah Jawa, yang kita lihat bahwa mereka mempublish tentang laporan keuangan yang ada di desa. Ya. Pertanggung jawab desa. Akhirnya apa? Dia ditutup balik sama kepala desa. Publish laporan keuangan desa itu kepada medsos, sehingga itu perbuatan yang memang tidak menyenangkan bagi aparatur desa. Nah, itu menjadi salah satu bagian mereka ketakutan. Ya teman-teman. Padahal soal kreativitas kita acungi jempol. Ya, kembali lagi tadi Bang Anto katakan sedikit, ketika lapor kemudian tidak langsung ditanggapi, Khawatir. akhirnya merasa enggan. Ya, ini kan bahasanya kan ya, udah lapor pun tak guna, tidak dianggap. Nah, Bang Anto sendiri kan pernah menjadi seorang tenaga ahli untuk penanganan masalah. Secara program sendiri, kalau terjadi seperti ini, ada enggan-enggan baik masyarakatnya maupun pelaku untuk melakukan beberapa masalah, nah, apakah akan berpengaruh dari program? Lalu kalau kemudian baru, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Artinya, kalaupun melaporkan, jangan sampai melaporkan yang penting ada laporan kan gitu, Bang. Ya. Kan itu penting, Bang. Ya, kalau saya secara pribadi, semakin banyak yang di blow up, dilaporkan, itu semakin bagus dalam proses perbaikan. Karena evaluasi kita bisa dilihat dari situ. Kenapa ini tidak jalan, kenapa ini terlaporkan, kenapa itu bermasalah, itu yang akan membuat kita melakukan antisipasi. Oh, berarti program harus punya safeguard, kedepannya harus seperti ini. Nah, bagaimana membangkitkan masyarakat itu untuk bisa berani melaporkan? Artinya kita tadi soal pemahaman bahwa program ini menjadi milik bersama, kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan itu menjadi uangnya dipergunakan mereka secara bersama. Artinya itu yang harus mendorong mereka supaya mereka berani untuk memahami bahwa kalaupun terjadi persoalan sedikit apapun, itu menjadi persoalan bersama mereka. Jadi perlu sosialisasi yang harus disampaikan. Ketika datang, mengenalkan saja ya, Bang. Harus ada edukasi kepada masyarakat kan. Ya, laporannya juga tadi kita bilang suara yang paham kan. Iya. Akhirnya memang terbuka problemnya, Bang Seno ya, bahwa masalah pengawasan ini ya memang harus ada macam keberanian juga lah kan. Tadi kan diceritakan mau lapor nanti malah dilapor balik ya, padahal seharusnya kita sama-sama memandang bahwa ingin tahu itu bukan nyinyir gitu ya, tapi sebenarnya untuk apa? Untuk minta kejelasan. Kan selama ini kan kalau minta RAP itu dianggap sudah
oposisi nih katanya. Padahal itu data publik dong ya. Padahal ini kan sebenarnya sayang sama desa kan, benar nggak anggaran yang sudah disiapkan pemerintah ini digunakan sebagaimana mestinya kan? Kita bayangkan Bang, kalau kita lihat dari awal itu dana desa dari 2015 sampai 2014 saja, 2024 saja itu 610 triliun kalau nggak salah, dengan sekian 75.000 desa, sekian desa itu kan artinya sangat bombastis gitu kan dananya. Tapi kalau nggak diawasi, nggak dikontrol, transparansi tidak terjadi, coba. Walaupun memang sudah ada dari direktorinya Kementerian Kehakiman tentang putusan kasus-kasus korupsi yang ada di desa itu sekitar 591 kasus yang ada dengan melibatkan 560 sekian pelaku. Itu 81%-nya itu aparatur desa, kades, sekdes, orang yang tahu lah istilahnya. yang tahu dan mengelola dananya itu. Justru pengelolanya. Bagaimana kalau tidak diawasi? Nah, itu yang perlu juga dilakukan pengawasan secara detail kepada masyarakat, bahwa kontrol-kontrol yang melakukan. Cuman kan soal tadi yang sempat disinggung oleh Bang Abing ini soal etika nih. Datang memang masih mending kalau dengan bahasa yang kasar, bukan harus Bang dengan bahasa yang kasar, tapi dengan gerak-gerik kaki, entah gestur tubuh yang tidak enak dilihat oleh para pekerjanya masyarakat lagi kan, panas-panas itu kan, panas-panas, dan tiba-tiba disuruh bongkar, dia bukan aparatur dan bukan pendamping dan segalanya, itu juga menjadi problem soal etika itu. Mungkin ada kesalahan pemahaman dia buat mana kan dia tertarik dengan kata-kata kita butuh kehangatan. Gimana saja. Oke. Mungkin Bang Anto ini banyak pengalaman. Nah, saya minta mungkin Bang Anto bisa berbagi satu saja contoh kritikan yang pernah dilakukan oleh masyarakat kemudian membawa hasil yang positif. Seperti apa itu, Bang Anto? Iya, secara kalau di wilayah sekitar kita sih saya karena langsung prosesnya. Iya, di luar itu kalau abang-abang pernah dengar namanya Desa Cibiruwetan, saya pernah haji di sana. Kemudian kadisnya memang senior-senior kita di pemberdayaan, Kang Hadian itu, Hadian Supriyatna. Nah itu keterlibatan bagaimana proses masyarakat. Jadi proses pada saat itu musyawarah desa itu dengan melibatkan tidak hanya pihak kabupaten untuk hadir, kemudian pihak eksternal juga dilibatkan, termasuk saya juga yang saat itu, karena isu kesehatan, stunting dan kesehatan yang terlibat. Media itu yang menarik, media melibatkan media yang dipublish secara online, link YouTube-nya oleh desa dan dibuka luas. Nah, hal yang menarik di sana artinya masyarakat dengan keterwakilan proses-proses yang ada menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu cepat direspon oleh aparatur desa dengan pembagian mana yang bisa dikelola oleh dibiayai oleh dana desa, mana yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, desa. Dan saya pikir itu sangat menarik. Dari sistem kemudian yang kedua terkait dengan proses pelaksanaannya sampai ke sisi pengawasan, itu keterlibatan masyarakat di luar aparatur itu juga terlibat. Mas Bang Abi sampaikan tadi, bagaimana pemuda, bagaimana kelompok perempuan ternyata juga terakomodir dalam proses. Saya pikir sangat menarik, proses pembelajaran yang sangat baik di lokasi Cibiruwetan. Maka dia mengajarkan tentang falsafah kebudayaan, walaupun beliau sudah katam, tetapi masih mengajarkan pada masyarakat. Saya pikir kalau saya sebagai pendamping di sana, saya sudah merasa risih, sudah kalah pamor kita, karena mereka sudah paham titik komanya ada di mana. Saya pikir itu. Berarti desa membuka link pengaduan, kemudian mereka langsung merespon. Dan sangat menarik. Ini kan kaitannya tadi ya Mas Bang Anto ya, tadi disebut keterlibatan perempuan, keterlibatan pemuda. Mungkin sahabat juga pemberian juga pengen tahu nih kan, selama ini kan Bang Anto sering menerima pengaduan Bang ya. Nah, trennya nih Bang, kita pengen tahu nih, trennya itu lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki sih yang mengadu nih kan gitu. Nah, apa sebabnya nih Bang? Tapi perkiraan saya nih Bang Zeno, perempuan paling sedikit ngadu nih kan. Nah, apa sebabnya nih kan? Apakah perlu ada ruang khusus atau malah diminta mereka untuk mengadu? Kalau perempuan ngadu mungkin lebih tepat aduannya kan, ketimbang laki-laki mungkin lebih kepada sentimen, tadi kan lebih membawa rasa. Tapi kalau perempuan mungkin
lebih tajam lagi pengaduannya. Gimana kira-kira nih, Bang? Iya, saya pikir tadi di awal sih udah menyampaikan artinya apa ya, proses patriarki yang tidak melibatkan kelompok, karena ada apa sih, kekuasaan di wilayah pedesaan menyebutkan bahwa tokoh-tokoh tertentu tertentu. Kalau kita di wilayah Jawa Timur dengan kubunya yang kepala desa, kalau di wilayah timur itu dengan bapak rajanya, itu kan punya level kasta yang lebih tertinggi, sehingga kelompok rentan perempuan dan segalanya itu tidak bisa mengakses itu. Sebenarnya lebih menarik Bang Habib, kalau kelompok perempuan itu bisa diadvokasi bagaimana mereka bisa terlibat langsung. Ini belum dijawab tadi. Kira-kira berapa persen ya pengaduan perempuan yang untuk tanggal? Kalau dari persentase itu sangat di bawah 30%, ya. Sama dengan proses bagaimana surveinya Ombudsman bahwa keterlibatan kelompok perempuan di dalam menjadi keterwakilan sama dengan legislatif harus 30%, itu jauh, baru 14 atau 12%. Ya. Keterwakilan perempuan di dalam BPD untuk bisa mengakses pengaduan-pengaduan di level masyarakat. Ya, kalau dari sisi program yang saya pernah lakukan, saya pernah ikuti bergabung, artinya angka 30% itu sulit dicapai di mereka. Kita bicara udah tentang peluang dan semacamnya. Sekarang kita coba ke pola transparansi yang ada. Kalau kita sekarang sudah lumayan jauh beda ya. Di setiap kantor desa itu saya lihat rata-rata memaparkan anggaran pendapatan belanja desanya Dalam bentuk banner ya. Siapapun masyarakat bisa mengetahuinya. Ya. Cuma sayangnya memang saya melihat ada beberapa kelemahan dalam transparansi yang ada. Salah satunya mungkin ya kita bicara tentang kritikan pemerintah. Tadi Bang Anto mengatakan ada 600 sekian triliun ya, Bang Anto yang sudah dikritik 610 triliun. Triliun untuk dana desa. Kan? Logika yang kita terbayangkan kan harusnya ini membawa kemajuan signifikan Bang Abeng untuk masyarakat di desa. Tapi dengan pola transparansi yang ada sekarang, kita tidak melihat itu, masih belum. Karena ternyata dana desa yang tunai itu juga bukan semuanya untuk pembangunan Bang Abeng. Nah, ada pembagian-pembagiannya lah. Nah, kalau menurut Bang Anto sendiri, apakah transparansi yang ada ini perlu kita perbaiki atau ya cukuplah misalnya udah banner aja tempelkan, atau ada perlu hal-hal lain yang harus dilakukan sehingga masyarakat oh seperti ini loh APBD kita, oh seperti ini loh pembangunan di desa, sehingga ya hal-hal yang tadi yang terjadi pengaduan bukannya kritikan ya Bang, tapi mungkin rasa lebih pada rasa tidak senang, tapi sebenarnya bukan tidak senang Bang Anto, hanya ketidaktahuan mereka. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk merubah pola transparansi? Ya, artinya kalau berbicara transparansi tentang good governance di pemerintahan, apalagi pemerintah desa, saya pikir tidak bisa dilihat dari satu sisi. Banyak indikator yang kita bisa lihat. Artinya bagaimana soal keterbukaan sendiri dari kegiatan desanya, kemudian keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, kemudian pengetahuan masyarakat dalam hal-hal terkait dengan pelaksanaan yang ada di desa. Coba bayangkan 2022 BPS itu merilis terkait soal transparansi dan penggunaan desa itu hanya 60% masyarakat. 60% tahun 2022. Artinya bahwa ternyata tidak secara masif pelaksanaan transparansi penggunaan dana desa itu dirasakan masyarakat. Bisa saja Bang Seno mungkin sama Bang Abi bisa melihat bahwa memang ada aturan di regulasinya terkait dengan itu harus dipublish, Permendagri ya, itu harus dipublish seperti yang sampai katakan tadi, itu harus di banner, tapi poin-poinnya saja. Tapi masyarakat di akhirnya itu tidak pernah dilibatkan. Contoh kecil di wilayah kita saja ini, di wilayah perbatasan sana ada kades yang memang melakukan penyimpanan dana yang alokasi kegiatannya sudah tahun kemarin, tapi kegiatannya SPJ-nya sudah 100%, uang pelaksanaan tidak ada. Tapi persoalannya kita harus lakukan, kan ada sisi kontrol nih. Ya, BPD misalnya kan? BPD pertama, anggaplah BPD ikut kong kali kong kecamatan juga ada, pendamping juga ada,
sampai ke level kabupaten nih. Ya. Pertanggungjawaban. Nah itu kan harus kontrolnya harus sama-sama. Jadi itu kan kaitannya tadi dengan pengawasan ya, Pak. Iya. Sebenarnya hal-hal seperti ini kan tidak perlu terjadi kan. Iya. Soalnya kan kita seperti itu kan. Bagaimana fungsi kontrol, fungsi pengawasan bisa berjalan baik kan itu intinya kan. Dan seharusnya kita sama-sama memandang dari kita selama ini bincang-bincangnya Bang Seno kan sudah muncul, Pak, bahwa sebenarnya pengawasan ini harus kita pandang sebagai vitamin gitu, Iya. bukan sebagai virus kan. Virus gitu kan. Nah, ini karena Bang Anto sudah lama berkecimpung di masalah pengawasan ini dan pengaduan Bang, mungkin Bang Anto bisa sampaikan sebuah apa ya, saran atau apalah kan terkait dengan bagaimana cara kita menjaga semangat pengawasan ini tetap jalan ya. Kemudian juga bagaimana bahwa pengawasan ini menjadi suatu hal yang tidak menimbulkan ketegangan gitu ya. Jangan sampai nanti malah gara-gara ada pengawasan lalu timbul ketegangan antara pemerintah desa dengan yang mengawasi. Tapi ini adalah suatu hal yang sewajarnya dilakukan. Pak, kira-kira apa yang Bang Poin sampaikan? utama kalau saya bisa sampaikan artinya para pelaku yang sudah di posisi yang masing, apalagi desa, masyarakat, pendamping harus memposisikan diri dia sesuai Memposisikan dirinya Bang ya. Lakukan pekerjaan sesuai fungsinya, kemudian problem-problem bisa diselesaikan secara bersama dengan melakukan secara preventif. Kenapa saya harus mengatakan secara preventif? Bukan saya bersikap pesimis ya, tidak. Tetapi persoalan sekarang coba kita lihat, sini Bang Apik, dengan angka korupsi yang sudah mainannya angkanya T saja tidak diblis, apalagi dengan angka yang ratusan juta, saya pikir itu nanti akan hilang. Itu yang pertama ini. Khawatirnya lagi, kalau itu sudah naik ke aparat hukum, diproses, paham kan kalau kita secara pribadi, secara manusiawi dapat uang banyak, hidup akan hedon, kemudian uang akan habis. Nah, sehingga dalam proses berjalan artinya tidak ada penggantian. Putus pengadilan hukum sekian persen tidak bisa disita aset dan segalanya. Rugi siapa? Semuanya. Artinya tadi saya sepakat preventif yang dilakukan. Semuanya harus bisa memposisikan berfungsi pada posisi masing-masing. Aparatur desa menjalankan fungsinya, apa yang menjadi kewenangannya, jangan nakal lah di situ gitu kan. Kemudian pelaksana di lapangan, pendamping juga mengawasi, masyarakat juga mengontrol. Saya pikir kalau itu terjadi, kalau itu dilakukan dan masih juga terjadi, saya pikir itu sudah memang kelewatan juga gitu. Kalau gimana sudah dipagari, sudah upaya gitu kan, jangan, karena masyarakat kita juga skeptis Bang. Artinya kita dilapor sekali dua kali nggak digubris, ini udah skeptis gitu kan. Gimana itu juga membagikan bahwa kontrol, karena saya ingat waktu saya di daerah Sumatera di Kepulauan Nias itu ada anekdot, kalau memang Tuhan itu punya kotak pos, mungkin lapor itu disampaikan Langsung ke Tuhan laporannya. ya. Itu kan sebuah anekdot Itu bahwa sudah pesimis ya. artinya sudah. yang di bawah ini udah bisa Ya, saya rasa ini akan semakin menarik Bang Aping ya, bicara tentang keterbukaan, pengawasan. Tapi inti kata Bang Anto tadi, ya pertama, jangan pernah lelah untuk melakukan pengawasan. Karena kritikan dan saran yang dilakukan justru harusnya mampu membuat sebuah koreksi, bukan berarti sebuah karena tidak kesenangan saja. Tuh, sentimen ya Pak. Nah, sentimen saya gitu kan. Karena perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena desa yang sehat dan kuat, Bang Aping, itu hanya bisa didapat kalau masyarakatnya cerdas dan aktif dalam masalah pembangunan. Ini jadi pengawasan dari masyarakat ini sebenarnya berfungsi seperti rem tangan gitu ya, bukan untuk menghambat sebenarnya, tapi untuk mengarahkan ya dia jalan di jalurnya. Ya. Karena aparatur desa juga harus bisa berdiri Bang. Karena persoalannya gini, kalau udah aparatur desa itu kok ditanya itu dengan posisi defense, saya pikir, nah itu pasti ada problem. Kalau ibaratnya kalau kita main bola itu, fullback Indonesia berhadapan dengan penyerang melawan kesebelasan Argentina. Itu dapat bola tendang keluar, itu tendang ke depan. Nah, itu kan artinya problemnya. Kalau ada persoalan, mereka juga pasti defense. Nah itu pasti ada
ada sesuatu Iya. yang disembunyikan. Ya, itu harus sebenarnya saya sangat setuju kok, perempuan, pemuda itu tuh dikejar terus tuh, dikorek terus, tapi bukan mencari kesalahan, tapi mencari informasi supaya itu jadi perbaikan bersama. Ya, berarti pelibatan semua pihak, kemudian keterbukaan dan transparansi ya, bukan hanya transparansi keuangan ya Bang Anto ya, artinya transparansi keterlibatan juga harusnya mampu membuat masyarakat untuk aktif Bang Abeng di desa. Jadi ada lagi Bang Abeng yang bisa kita sampaikan untuk Bang Anto? Sebenarnya masih pengen ngomong panjang lagi nih Mas Eno, asik kayak nih masalah pengawasan, karena memang sangat relevan ya dengan kondisi kekinian. Cuman ya memang nanti Batas waktu lah kita ya kan. Nanti kita susah bayar beliau karena makin lama. Tapi ingat bahwa dengan obrolan kita kali ini kita juga ingin menyampaikan bahwa desa maju bukan karena semua diam, tapi karena ada yang peduli dan berani mengawasi kan gitu ya Bang Anto ya. Kita juga kepada sahabat Pemudayan dan juga teman-teman yang lain terus nyalakan semangat kritis ya, yang sehat dan membangun, karena perubahan besar seringkali dimulai dari obrolan kecil seperti ini Bang Anto, Mas Eno. Ya. Dan terima kasih Bang Anto untuk partisipasi dalam podcast ini. Dan intinya sekali lagi podcast ini bukan menyalahkan atau menjat, kita hanya mencoba berbagi ya Bang Anto. Mudah-mudahan hal-hal yang baik yang kita kaji pada saat ini dapat menjadi contoh baik bagi kawan-kawan. Kalaupun yang tidak baik mungkin menjadi pelajaran untuk tidak dilakukan di kemudian hari. Ya. Apalagi mau pantun penutup. Berolahraga membentuk tubuh. Mantap. Tubuh dibentuk untuk kesehatan. Artinya Mas Eno. Ketemu kembali kita nanti dalam episode yang ke-7 bersama podcast Jejak Pemberdayaan. Bersama saya Seno Budi Hartono. Saya Abeng. Salam pemberdayaan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.